Selamat siang. Di sini kami dari tim of Volume akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami, yaitu aplikasi portofolio dengan career education untuk mahasiswa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Muklisan. Perkenalkan nama saya Farel Arvino. Perkenalkan nama saya Febrian Dias. Perkenalkan nama saya Tony Dika Mahendra. Baik. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah executive summary, yang kedua tentang perusahaan, yang ketiga produk dan layanan, yang satunya adalah market analysis, lalu ada strategi dan implementation, dan juga rencana keuangan. Baik, pada bagian executive summary, oke, di sini Evolio merupakan sebuah platform e-portfolio dan career suggestion yang di sini bertujuan untuk membantu kampus dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa mereka dalam mengolah portofolio berbentuk digital dan memberikan arahan terkait pengembangan karir dari mahasiswa kampus. Evolio dapat membantu kampus merekam jejak bagi setiap kegiatan mahasiswa selama mereka menempuh pendidikan yang dapat menjadi referensi dan dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi mahasiswa secara keseluruhan. Sekarang tentang perusahaan, di sini kami memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah menggunakan solusi digital untuk meningkatkan kualitas kompetensi dari mahasiswa dan membantu mahasiswa dalam pengembangan karir sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu untuk misi kami adalah menciptakan ekosistem digital dalam perguruan tinggi yang dapat membantu mahasiswa memaksimalkan potensi akademik maupun akademik di Indonesia. Lalu yang kedua, berikan bukti hasil belajar dan perencanaan pengembangan diri bagi setiap mahasiswa. Yang ketiga adalah memberikan arahan pengembangan karir dan dengan menggunakan solusi digital. Lokasi perusahaan kami berada di Universitas Brawijaya di Malang. Lalu untuk partner kami adalah Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya Malang dan juga Universitas Brawijaya Malang itu sendiri. Untuk produk layanan kami, yang pertama, produk kami dibuat berupa platform digital yang membantu mahasiswa dalam mengolah portofolio pribadi mereka dan dalam bentuk digital dan juga kami memberikan arahan terkait pengembangan karir. Gambaran umum dari aplikasi kami adalah pengguna dapat mengatur portofolio mereka dan hasil track record dari akademik mereka akan otomatis terisi dari setiap tugas yang mereka kumpulkan, dan dari data tersebut kami dapat memberikan suggestion terkait pengembangan skill dan juga karir yang diolah menggunakan machine learning. Selain itu, di sini mahasiswa juga dapat meminta saran terkait hal yang harus dipelajari apabila mereka ingin mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan karir yang mereka pilih. Kami menggunakan tiga teknologi. Yang pertama adalah machine learning. Di sini kami gunakan untuk memberi saran dan juga dalam menunjang pengembangan skill dari mahasiswa berdasarkan catatan akademik maupun akademik. Yang kedua adalah website. Kami gunakan sebagai platform mahasiswa mengolah dan mencari rekomendasi dari machine learning yang kami miliki. Yang ketiga adalah mobile apps. Di sini kami gunakan untuk mendukung mobilitas dari pengguna supaya mereka bisa menggunakan aplikasinya secara fleksibel terkait lokasinya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Jadi berikut adalah bisnis model Canvas dari kami yang akan saya jelaskan lebih detail lagi untuk di pack selanjutnya. Next, jadi bisnis model Canvas kami pertama adalah customer segment, yaitu fakultas atau universitas yang membutuhkan sistem portfolio dan career suggestion dalam penerapan digitalisasi pendidikan agar membantu mahasiswa atau mahasiswi mendapatkan portofolio yang terpercaya atau diakui sehingga dan memberikan saran kepada mahasiswa untuk melanjutkan karir berdasarkan potensi diri yang dimiliki selama menempuh pendidikan. Selanjutnya, value proposition terdiri dari e-portfolio, AI-powered smart suggestion for career suggestion, dan digital academic report. Next. Channels untuk memasarkan produk kami yang kami tawarkan. Jadi kami menggunakan website company profile Evolume dan memanfaatkan sarana media sosial. Di sana kami akan memberikan informasi segalanya tentang Evolume kepada calon customer untuk mendapatkan apa saja jasa atau layanan yang kami tawarkan. Selanjutnya, customer relationship untuk selalu terhubung dengan pengguna jasa kami dan memastikan kepuasan pelanggan setelah menggunakan produk kami adalah dengan cara mengadakan fitur customer service, fitur rating, dan memberikan promo berlangganan kepada pelanggan. Lalu revenue stream, pemasukan yang didapatkan dari bisnis kami adalah hasil dari penggunaan layanan pihak fakultas atau universitas yang menggunakan sistem Evolume sendiri. Selanjutnya, key research, sumber daya utama yang digunakan untuk menjalankan bisnis kami adalah yang pertama adalah dana investor, sistem analis, programmer, UI UX designer, marketing produk, manager, software quality assurance, server, database, aplikasi atau sistem, komputer, mobile, dan sistem operasi. Dan key activity, kegiatan yang kami lakukan untuk mencapai value proposition, strategi bisnis yang kami lakukan antara lain yang pertama, analisis kebutuhan, desain aplikasi, validasi fitur, validasi UX, pengujian produk, launching, dan maintenance. Next. Untuk key partnersnya, mitra strategis yang bekerja dengan bisnis kami adalah Badan Inovasi dan Inkubator Usaha Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Brawijaya. Dan cost structure, untuk pengeluaran yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini adalah biaya pengembangan sistem, biaya operasional, biaya maintenance, biaya pemasaran produk, dan biaya lisensi produk. Next, market analysis summary. Nah, market segmentation.
Untuk demografik, pria atau wanita sebagai mahasiswa yang memiliki kendala dalam mengelola portofolio, yang dapat menunjang karir setelah menempuh pendidikan dan kesulitan dalam menentukan karir sesuai potensi diri. Psikografik, mahasiswa atau mahasiswi yang kurang mengenali potensi dirinya dan mengabaikan pentingnya portofolio sehingga memiliki kendala dalam menentukan karir setelah menempuh pendidikan. Behavioral, mahasiswa atau mahasiswi yang sering mengeluhkan sulit untuk mendapatkan kerja setelah menempuh pendidikan karena tidak adanya portofolio yang terpercaya dan kesulitan dalam mengenali potensi diri untuk menunjang karir. Need based, fakultas atau universitas yang membutuhkan sistem e-portfolio dan career suggestion dalam penerapan digitalisasi pendidikan agar membantu mahasiswa atau mahasiswi mendapatkan portofolio yang terpercaya, atau diakui, dan memberikan saran kepada mahasiswa untuk melanjutkan karir berdasarkan potensi diri yang dimiliki selama menempuh pendidikan. Next. Untuk target pasar kami sendiri dalam jangka pendek adalah Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya Malang. Sedangkan target pasar kami dalam jangka panjang adalah dapat menjangkau kampus-kampus di seluruh Indonesia agar dapat menerapkan digitalisasi pendidikan secara menyeluruh dengan memanfaatkan layanan e-volume. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Dias. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ringkasan bagaimana kami memasarkan produk dari sisi strategi dan implementasi. Pertama, kami akan membahas analisis SWOT dari produk kami, kelebihan dari produk kami. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah bahwa produk kami diciptakan membantu mahasiswa, yaitu ketika mahasiswa ingin tahu bagaimana kompetensi mereka perlu dipetakan. Yang kedua adalah bahwa mahasiswa akan memiliki track record, dan track record ini akan otomatis dilakukan oleh produk kami, sehingga mahasiswa akan memiliki track record yang secara digital ada dan tidak akan hilang. Kelebihan ketiga adalah bahwa produk kami memiliki fitur suggestion, yaitu bahwa fitur ini akan membantu mahasiswa untuk menentukan kira-kira skill apa yang akan mahasiswa perlukan dengan beberapa kriteria tertentu. Dan yang kelebihan keempat adalah bahwa produk kami memiliki bantuan artificial intelligence yang akan membantu memberikan saran kepada mahasiswa untuk bagaimana mahasiswa tersebut mengembangkan kompetensinya. Dan yang terakhir adalah bahwa produk kami memiliki kelebihan untuk para bidang yang berkaitan dengan karir dari mahasiswa tersebut. Dari sisi weakness atau kelemahan, produk kami ada 2. Yang pertama adalah ide fitur kami dirancang namun belum ada validasi kebutuhan, apakah kebutuhan tersebut benar valid diperlukan atau tidak. Dan kelemahan kedua adalah bahwa jika ternyata ada mahasiswa yang ingin menyimpan track record-nya, dan namun ternyata track record dari mahasiswa tersebut buruk, maka mahasiswa tersebut tidak dapat menggunakan produk kami dengan baik. Analisis bagian ketiga adalah opportunity atau kesempatan produk kami dalam mengambil sisi pasar yang besar. Di sini ada 3. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa sebagai salah satu konsumer memiliki pengetahuan yang kurang dari sisi kompetensi diri dan kebutuhan dunia industri dari sisi skill. Maka dengan adanya produk kami, mahasiswa dapat lebih mudah mengetahui hal tersebut. Dan yang kedua adalah bahwa kami merasa bahwa saingan produk kami dalam negeri sendiri masih tergolong sedikit, sehingga akan produk kami memiliki potensi untuk mengambil bagian pasar yang besar. Dan yang ketiga adalah bahwa karena di Indonesia itu sendiri ada banyak perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta, maka peluang produk kami untuk tersebar luas cukup tinggi. Next. Analisis terakhir adalah threats atau ancaman yang dapat diarahkan kepada produk kami. Di sini ada 3. Yang pertama adalah bahwa kami menyetujui bahwa produk teknologi kami memiliki konsep yang sama dengan yang dibawa, hingga produk akan sulit bersaing jika produk kami tidak bisa memberikan nilai yang lebih. Dan yang kedua adalah bahwa produk kami hanya bisa terrealisasi ketika kami mendapatkan kepercayaan lebih dari kampus, khususnya jika tidak ada masalah dengan regulasi kampus tersebut. Dan yang terakhir adalah ancaman bahwa produk kami atau ide kami sendiri dapat ditiru oleh kompetitor sejenis. Next. Di sini kami mengambil satu kompetitor, yaitu adalah produk SIAM UB atau dengan kepanjangan Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Universitas Brawijaya, yang saat ini terimplementasi di Universitas Brawijaya untuk memanajemen informasi mahasiswa, khususnya dalam bidang akademik. Di sini kami akan menuliskan 3 fitur yang menurut kami satu fitur tersebut ada kesamaan antara fitur di e-volume dan di SIAM, namun 2 fitur lainnya yang e-volume memiliki belum terimplementasi pada SIAM. Fitur yang pertama adalah fitur rekap informasi akademik. Ini adalah fitur utama dari SIAM sendiri,
dan produk kami akan memiliki fitur tersebut juga sebagai fitur utama. Namun selain itu, Evolium akan memiliki 2 fitur tambahan yang juga akan menjadi nilai lebih dari produk kami, yaitu portofolio digital dan juga career suggestion. Market sizing. Di sini kami merincikan bagaimana parameter keberhasilan dari produk kami dari sisi pasar, yaitu bahwa kami memiliki ekspektasi bahwa dalam jangka pendek atau 1 tahun ini kami akan menargetkan Kota Malang sebagai pengembangan produk pertama kami, dan Kota Malang sendiri kami ingin menargetkan 3 institusi untuk dapat menjual atau bekerja sama dengan produk kami. Dan tentunya untuk jangka panjang target pasar kami adalah seluruh institusi akademik yang ada di Indonesia, baik itu universitas, sekolah SMP, SMA, atau bimbingan belajar, atau institusi lainnya. Selanjutnya adalah marketing plan yang akan dilakukan oleh tim Evolium. Yang pertama adalah planning, penyuluhan aplikasi, marketing mix, penerapan VPC, dan lead validation yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Untuk yang pertama adalah planning, di mana tim dari Evolium akan melakukan survei dan riset kebutuhan kepada lembaga perguruan tinggi, serta menganalisa SWO, strength, weakness, opportunity, dan threat terhadap layanan yang ditawarkan. Yang kedua adalah penyuluhan aplikasi, yang ditujukan untuk cara penggunaan aplikasi atau sistem kepada mitra kampus dan mahasiswa. Next. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama adalah produk, di mana produk yang kami tawarkan adalah berbasis aplikasi untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi mengetahui kompetensinya, serta membantu akademik dan jurusan untuk mengetahui mahasiswanya lebih dalam, terutama dalam hal kompetensi akademik. Selanjutnya adalah promotion, adalah pemasaran aplikasi ini pada digital marketing dengan mengedepankan sosial media, serta melakukan promosi door-to-door terhadap birokrat atau pihak yang berwenang pada institusi tersebut. Yang ketiga adalah price, di mana aplikasi ini menggunakan model bisnis B2B atau business to business dan berbasis layanan subscription. Harga yang ditawarkan adalah 100 juta untuk per tahunnya. Next adalah people, di mana tim kami berjumlah 4 orang yang berasal dari bidang ilmu komputer. Sedangkan untuk customer, kami ingin memajukan pendidikan Indonesia dengan teknologi serta mempersiapkan sosial media dan customer service sebagai ujung tombak untuk berkomunikasi. Yang terakhir adalah power, kami bekerja sama dengan Badan Inovasi Inkubator Wirausaha di Universitas Brawijaya dan berbagai institut pendidikan universitas lainnya, yang mungkin membutuhkan keberadaan aplikasi ini dengan peran utama dari aplikasi ini untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pengembangan diri serta membantu sivitas akademik di kampus yang menggunakan jasa Evolium. Next adalah penerapan VPC atau Value Proposition Canvas. Untuk menciptakan value bagi customer kami menggunakan sistem VPC ini menyoroti 2 hal yang besar, yaitu customer segment yang merupakan sasaran kami adalah mahasiswa atau mahasiswi serta sivitas akademik di setiap kampusnya, yang membutuhkan layanan Evolium dalam mempermudah proses belajar mengajar dan pengembangan kompetensi. Dan untuk value proposition sendiri sebagai keuntungan yang didapatkan oleh konsumen adalah dengan membantu mahasiswa atau mahasiswi dalam mengembangkan kemampuan yang diharapkan, catatan digital setiap aktivitas akademik, saran pekerjaan, hingga saran skill yang perlu diasah juga. Selanjutnya adalah lead validation yang akan melalui beberapa tahapan, yaitu validate the problem, market, product, dan willingness to pay. Next. Berikut adalah rencana keuangan atau financial plan dari Evolium sendiri. Next. Untuk laporan arus kas atau cash inflow dalam 3 tahun, untuk penjualan aplikasi ditargetkan untuk tahun pertama 100 juta, untuk tahun kedua adalah 300 juta, dan tahun ketiga adalah 500 juta, dengan totalnya adalah 900 juta. Untuk sewa kantor akan memotong biaya anggaran flat setelah 30 juta setiap tahunnya, dengan total potongan 30 juta, beban utilitas dengan total 100 juta, pemasaran dan penyuluhan dengan total 15 juta untuk 3 tahun, pajak usaha 15 juta, dan akan mendapatkan surplus 675 juta untuk 3 tahun. Adalah aktivitas investasi atau invest activity, di mana penyewaan kendaraan operasional untuk kegiatan tim Evolium, flat 5 juta dengan total 15 juta untuk 3 tahun. Aktivitas pendataan atau funding activity, di mana ada penambahan modal sejumlah 200 juta pada tahun pertama, dan pengembalian hutang sejumlah 80 juta untuk 3 tahun, dengan total pengurangan dengan total surplus 120 juta. Next. Berikut adalah sumber dan penggunaan modal kerja untuk setiap tahunnya. Untuk sumber modal kerja sendiri terdapat penjualan aplikasi di tahun pertama adalah 100 juta dengan tambahan modal investor 50 juta sehingga totalnya adalah 150 juta. Untuk penggunaan modal kerja sendiri akan terbagi untuk sewa kantor 30 juta, beban utilitas 30 juta, biaya pemasaran dan penyuluhan 5 juta, anggaran lisensi 5 juta, sewa kendaraan 6 juta dengan total 76 juta. Next. Berikut adalah objektif dan kesimpulan yang bisa ditarik. Untuk kenaikan kas selama 3 tahun ditargetkan untuk meningkat sebesar 780 juta. Untuk proyeksi pendapatan pada tahun pertama diproyeksikan untuk mendapatkan untung 74 juta, serta target pendapatan untuk 3 hingga 5 tahun ke depan diharapkan untuk lebih dari 200 juta per tahunnya. Sekian dari presentasi dari kelompok tim Evolium. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.